Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Titian Pembelajaran Channel. Nah, channel ini menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan pembelajaran, baik yang dibutuhkan oleh para pelajar ataupun para guru. Ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat jurnal guru. Nah, yang akan saya perkenalkan yaitu jurnal guru dalam bentuk Google Form. Nah, dalam bentuk Google Form ini, saya rasa dapat membantu Bapak Ibu guru dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, sebelum membuat jurnal guru dalam bentuk Google Form, harus ada rancangan yang harus direncanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu di sini hari dan tanggal itu biasanya ada ya. Sebetulnya dalam penyusunan jurnal guru itu formatnya tergantung kebutuhan masing-masing guru. Nah, kebetulan saya membuat dalam bentuk 8 poin ya. Kenapa ini yang sering saya jumpai setiap hari kalau setelah pembelajaran. Biasanya saya catat hari dan tanggal itu ya. Kemudian jam keberapa? Biasanya dalam satu hari itu ada 8 jam pelajaran. Nah, untuk bahasa Indonesia itu satu minggunya 4 jam pelajaran. Kalau misalkan kelasnya ada 6, kebetulan di sekolah saya itu kelasnya 6 kelas. Berarti itu sehari saya full 8 jam. Berarti masuknya jam ke 1. Misalkan masuk ke kelas berapa? Jam ke ketiga, keempat. Biasanya masuk ke kelas berapa? Itu berarti kolom jam ke itu penting ya. Terus kolom yang ketiga itu kelas. Nah, kelas di sini kita harus menyiapkan kelas berapa. Misalkan jam ke-1, ke-2 kita masuk ke kelas IPA 10 IPA. Jam ke-3, ke-4 berarti masuk ke kelas misalkan 11 IPS itu ya. Itu. Kemudian kolom selanjutnya yaitu materi ya. Materi apa yang disampaikan kepada siswa ya. Setelah materi itu tentunya harus ada kompetensi dasar. Nah, atau indikator. Ini penting sekali ya. Ini harus tercantum di dalam jurnal guru. Nah, selanjutnya yaitu kehadiran siswa. Ini boleh dicantumkan, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Biasanya kehadiran siswa ada dalam absensi, tapi biasanya saya cantumkan di jurnal guru untuk mengetahui berapa persen siswa yang hadir pada saat itu, ya. Kemudian kolom yang berikutnya penugasan. Penugasan ini juga tergantung guru, ya. Apakah mau dianggap penting atau tidak. Biasanya saya menganggapnya penting. Kenapa? Untuk mengingatkan siswa harus mengumpulkan tugas itu tanggal berapa. Atau untuk mengingatkan tugas ini termasuk tugas mandiri atau tugas terstruktur. Itu ya. Tapi itu tergantung masing-masing guru mau dicantumkan atau tidak. Dan yang terakhir ini tidak kalah pentingnya yaitu catatan kasus siswa. Ini pengisiannya juga boleh ada, boleh tidak. Kenapa? Karena ini tergantung ke dalam tergantung apakah hari itu ada kasus atau tidak. Biasanya tidak mungkin setiap hari guru menemukan kasus ya. Itu untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan waktu sedang pembelajaran ada siswa yang bertengkar, itu kan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kasus siswa. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mempersiapkan kolom-kolom yang akan dibuat dalam jurnal guru, kita langsung saja masuk ke Google ya. Masuk ke Google, kemudian setelah itu klik ya Drive, cari Drive. Nah, itu jadi Anda
rekan-rekan guru harus memiliki drive ya. Itu biasanya membuat dulu email ya, gitu. Nah, diklik dulu drive-nya. Ya, klik drive-nya. Setelah itu nah, setelah drive-nya terbuka di sini ya, drive saya sudah terbuka. Kita pilih drive saya di sini di atas ya. Kemudian arahkan ke Google Formulir. Cari Google Formulir. Nah, ini sudah ditemukan, klik saja Google Formulir. Itu ya. Lumayan ngelot dulu, ditunggu dulu ya. Ini arahkan ke Google Formulir. Di sini kita akan membuat jurnal guru dalam bentuk Google Formulir. Ya, ini ya sudah muncul Google Formulirnya. Di sini formulir tanpa judul ya, formulir tanpa judul. Nanti kita akan beri judul Google Formulir ini yaitu dengan judul Jurnal Guru 2021 ya. Jurnal Guru 2000. Ya, di sini ada formulir tanpa judul, kita klik saja, kita ganti dengan formulir ya jurnal ya, dengan nama jurnal huruf kapital ya, agar ini jurnal guru. Nah, mata pelajaran apa? Misalkan kebetulan saya ini mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini agar tidak tertukar dengan guru lainnya. Tuh. Kemudian klik yang di bawahnya deskripsi formulir. Ini bisa diisi dengan nama sekolah. Madrasah Aliyah ya, Aliyah. Kebetulan saya mengajarnya di Madrasah Aliyah Anida. Kemudian boleh menggunakan garis miring. Kemudian kita lengkapi semester ganjil. Misalkan yang akan kita hadapi sekarang yaitu semester ganjil. Kemudian diberi tahun pelajaran agar tidak tertukar ya. Tahun pelajaran. Kemudian sekarang tahun pelajarannya 2021 2022 ya. 2022. Nah, ini bagian judul ya. Setelah bagian judul ini diklik saja judul di atasnya agar nanti filenya ada namanya. Nah, langsung setelah diklik otomatis ada di sini jurnal guru mata pelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, setelah judul ini di bagian bawah ini ada pertanyaan tanpa judul. Ini kita isi, sebetulnya ini untuk kolom ya. Nanti bagaimana? Kita kan buat kolomnya 8 kolom. Tinggal diklik yang atas bagian ini untuk menambahkan yang tanda plus ya. Diklik saja. Nanti tuh ke bawahnya itu bertambah. Jadi ke bawahnya itu ada dua pertanyaan selanjutnya. Kalau kita butuhnya 8 kolom berarti 8 tadi kliknya 8 plus yang ini ya. Tapi ya kita isi dulu pertanyaan yang pertama, kita isi dengan tadi hari dan tanggal ya. Kita ketik saja hari tanggal. Nah, kebetulan hari dan tanggal itu merupakan isian singkat. Jadi kalau hari Senin tanggal 14 Juli 2021. Besoknya hari Selasa tanggal 15 Juli 2021. Jadi di sini klik saja agar nanti bisa ya jawaban singkat, pilihnya jawaban singkat ya. Nah, itu jawaban singkat, kemudian klik wajib diisi. Ini wajib diisi, diklik agar nanti kita ingat, tidak ada terlewat. Jadi ini setelah diisi ini mengisi untuk berikutnya tidak akan dapat diisi kalau yang bagian hari dan tanggal tidak diisi, itu ya.
Kemudian lanjut yang pertanyaan selanjutnya yang kedua, setelah hari dan tanggal itu tadi kita sudah merancangnya yaitu jam ke berapa? Kita masuknya jam ke berapa ya? Jam ke. Nah, untuk jam ke ini boleh menggunakan opsi ya, menggunakan opsi. Klik dulu di sini udah pilihan ganda, klik pilihan ganda ya. Setelah itu di opsinya biasanya kali masuk itu 2 jam pelajaran. Jadi kita isi saja 1 sampai 2. Itu opsi yang ke-1. Terus opsi yang kedua 3, 4 ya. Jam ketiga, jam keempat. Opsi selanjutnya itu ya ini 5, 6 ya, 5, 6. Nah, opsi berarti tambah lagi opsi selanjutnya yaitu 7, 8. Jadi seharinya biasanya ada 8 jam pelajaran itu ya. Nah, ini nanti bisa kita klik, kita masuknya ke mana? Itu ya. Kalau kita masuknya jam pertama berarti 1, 2. Kalau kita masuknya jam kedua berarti 3, 4. Terus masuknya ke jam ketiga 5, 6. Dan masuknya jam keempat berarti 7, 8. Itu ya. 7, 8. 7, jam 8. Berarti seharinya 8 jam pelajaran ya. 7, 8. Dan selesai. Kemudian kita klik yang bawahnya wajib diisi. Ini sudah 2 kolom ya, hari tanggal jam ke. Setelah itu kelas ya. Jadi kita pilih, tambah lagi ini klik tambah kelas tuh. Tambah lagi kan pertanyaannya. Nanti di sini kliknya kelas. Nah, nanti kita masuknya ke kelas berapa? Pertama misalkan kelas berapa? Itu tergantung sekolahnya atau tergantung Anda mengajarnya berapa kelas. Nah, kita pilih dulu pilihan ganda ya. Kebetulan saya mengajar 6 kelas ya, 6 kelas yaitu misalkan 10 IPA. Terus option yang selanjutnya 10 IPS. Tuh. Lanjut lagi 11 IPA. Lanjut lagi 11 IPS. Lanjut yang kelimanya 12 IPA. Ya, 12 IPS ya. Ini jadi 6 kelas ya. Kebetulan saya mengajarnya 6 kelas. Tuh. Kemudian di bawahnya dicek lagi wajib diisi. Tuh, udah selesai 3 kolom. Kita tambahkan lagi kolomnya, tinggal di sini yang ini tanda plus. Nah, itu bertambah lagi ya. Setelah kelas apa? Misalkan mau materi, mau kan kompetensi dasar dulu. Di sini materi ya. Materi dulu, materi. Nah, berarti ini materi isian singkat karena tidak tepat ya. Setiap harinya materi itu akan berbeda-beda. Jadi kita pilih jawaban singkat itu ya. Nah, setelah itu ke bawahnya wajib diisi, ini wajib diisi ya. Tuh, lanjut setelah materi baru ke kompetensi dasar. Tambah lagi pertanyaannya. Di sini kompetensi dasar atau boleh dengan menggunakan indikator ya, itu tergantung kebutuhan. Atau dua-duanya boleh, kompetensi dasar digunakan, indikator juga digunakan. Ini pilih ya, ini harus hati-hati pilih ya jawaban singkat itu.
Lanjut lagi ke bawahnya, ya, bagian ini wajib diisi. Klik lagi wajib diisinya. Itu. Nah, berarti masih kurang kolomnya, tambah lagi kolomnya, klik yang tanda plus, ya. Nah, setelah kompetensi dasar apa mau, misalnya kehadiran, itu kehadiran boleh dimasukkan, boleh tidak, tergantung apakah Bapak Ibu menganggap itu penting atau tidak. Karena format untuk jurnal guru itu tergantung kebutuhan kita waktu masuk ke kelas, ya. Kalau saya merasakan bahwa itu penting. Kalau misalkan siswanya yang tidak hadirnya satu orang, ini bisa dimasukkan dalam kehadiran. Tapi kalau misalkan siswanya banyak yang tidak hadirnya, kita prosentasikan saja. Misalkan 75% yang hadir, gitu ya. Ini berarti kita gunakan jawaban singkat, ya. Itu jawaban singkat. Nah, setelah itu klik ke bawah, wajib diisi, kehadiran wajib diisi, wajib, ya, itu. Kemudian tambah lagi kolomnya setelah kehadiran itu tadi apa, tugas, ya, catatan tugas siswa, ya, jadi penugasan. Nah, penugasan ini boleh diisi, boleh tidak, tergantung. Kalau misalkan kompetensi dasarnya sudah selesai semuanya, biasanya ada latihan, ada penugasan. Kadang satu hari itu kita anak-anak itu presentasi, berarti penugasan tidak ada. Ya, jadi penugasan ini tergantung situasi, apakah saat itu ada atau tidak, gitu ya, penugasan. Nah, atau bisa diisinya juga tanggal pengumpulan materi misalkan tanggal sekian, itu untuk mengingatkan kita. Kadang kita lupa, ya, anak-anak itu paling senang kalau gurunya lupa dengan tugas, diam, gitu kan. Tapi kalau kita melihat dalam jurnal guru itu tidak susah-susah, kan, ya, di sini penugasan. Nah, apakah ini penugasan wajib diisi? Jangan diklik wajib diisi. Kenapa? Karena tidak setiap hari kita memberikan tugas pada siswa, ya, tergantung kompetensi dasarnya. Jadi wajib diisinya dilewat saja. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa lanjut ke kolom berikutnya ini, ya. Nanti kalau dalam pengisian, kalau ininya wajib diisi. Jadi ini tidak usah diklik. Jadi tidak wajib, ya. Kemudian tambah lagi setelah penugasan apa? Catatan kasus, ya. Di sini catatan kasus. Apakah pada hari itu siswa ada kasus, misalkan biasanya perkelahian anak-anak, ya, atau misalkan catatan kasus ada pas pembelajaran, pokoknya yang tidak bisa kita perkirakan, gitu ya, catatan kasus di sini. Jadi yang punya catatan kasus itu bukan guru BP saja, ternyata setiap guru mata pelajaran juga harus memiliki catatan kasus, yaitu catatan kasus. Kita kliknya jawaban singkat, ya, jawaban singkat. Nah, untuk catatan kasus ini boleh diisi, boleh tidak, tergantung pada saat itu ada kasus atau tidak. Tidak mungkin kan setiap hari ada kasus, gitu ya. Jadi ini wajib diisinya, jangan diklik. Ini tidak wajib. Sudah selesai sampai di sini untuk pembuatan Google Form. Nah, tapi ini baru kolomnya, ya, baru kolomnya. Kita kembali lagi ke atas, ya, kembali lagi ke atas. Ini tampilannya biasa-biasa saja, kan? Nah, kita buka ini. Nah, temanya kita cari yang agak menarik, temanya, pilih gambar. Silakan gambarnya mau yang ada di drive atau mau gambarnya itu mau pilih sendiri. Nah, boleh. Nah, di sini temanya saya akan pilih kantor dan sekolah saja lah. Karena ini sesuai temanya, yaitu tentang sekolah. Kita pilih yang paling cocok. Itu apa? Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar buku. Coba ke bawah dulu. Ada gambar apa lagi yang cocok, ya? Ini kita pilih yang gambar buku saja, ya. Nah, ini klik.
Diklik saja, sisipkan. Nah, di sini akan tampil ya temanya. Ya, itu. Setelah selesai ini bagaimana menyimpannya? Nah, di sini ada tanda kirim ya. Kita kirim. Nah, untuk mendapatkan linknya di sini ya. Kirim melalui email, melalui link. Nah, pasti kita menggunakannya melalui link. Ini diklik saja linknya. Panjang ya, perpendek URL. Klik saja. Nah, setelah itu disalin ya. Ini disalin. Nah, selanjutnya ya, kita akan mengirimnya. Ini akan berbentuk link ya. Ini klik kirim, ya, klik kirim. Nanti ini ada, nah di sini kita salin linknya ya. Nah, ini linknya panjang nih. Diperpendek saja, ya, diperpendek. Jadi ini linknya. Kita klik salin ya, klik salin. Nah, ini. Nah, setelah disalin ini link ini bisa dikirim melalui WA ya, bisa dikirim melalui WA. Kita coba saja, kita paste di Google ya, kita paste di Google link yang tadi. Nah, ini setelah dipaste ya, kemudian di enter. Bagaimana tampilannya Google Form yang telah kita buat ya. Bagaimana tampilannya Google Form yang telah kita buat. Ini Ctrl copy, kemudian paste ya. Ini. Nah, kita lihat dulu ya, ada download. Harap bersabar. Nah, ternyata ini tampilannya agenda yang telah kita buat ya. Nanti di HP ini tinggal diklik. Nah, nanti kita akan melihat tampilan ini. Jadi setiap hari kita bisa mengisi. Misalkan hari Senin, jam ke-1, ke-2, tinggal diklik ini saja. Jam ke-1, ke-2, kemudian di kelas berapa? Nah, jadwal kita. Misalkan di kelas 2 IPA. Nah, klik saja 2 IPA. Jadi mudah kan? Nah, materinya apa? Misalkan mengevaluasi teks apa? Misalkan kelas 11 IPA ya. Misalkan teks eksplanasi. Nah, nanti kehadiran siswanya berapa? Setelah di absen, misalkan ada 2 orang yang tidak hadir, berapa per jumlah siswa, misalkan jadi 95%. Kita tinggal ini saja ya, kehadiran siswa. Terus catatan kasus, kalau tidak ada dilewat saja, kalau ada ya langsung diisi. Nanti kita kirim. Nah, ini sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu guru dalam pembuatan jurnal guru. Ini mempermudah kita dalam pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, itulah ya. Itulah cara pembuatan jurnal guru dengan menggunakan Google Form. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi yang lain.